Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? What our lesson now? Our lesson now is Al-Quran and Hadith. Let's open our class today by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pada kesempatan kali ini kita belajar Kurdis Al-Quran wal Hadis tentang materi surat Al-Alaq yang mana kemarin kalian sudah membacanya, sudah menulisnya, dan sudah mengulang-ulangnya. Insya Allah pasti sudah hafal ya. Ya, pada kesempatan kali ini kalian tugasnya yaitu menonton, menyaksikan apa yang Panapis sampaikan. Kalian tonton, kalian saksikan. Jangan lupa di subscribe, dan yang kedua kewajiban kalian yaitu di komen dengan kehadiran kalian ya. Misalnya contoh Gifari hadir ya. Selamat menyaksikan. Pengertian surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq dalam bahasa Arab artinya segumpal darah anakku. Surat Al-Alaq itu sendiri adalah surat yang ke-96 dalam Al-Quran. Surah Al-Alaq ini terdiri atas 19 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Pada pertemuan kemarin Bapak sudah menerangkan tentang surah Makkiyah dan Madaniyah. Jadi Al-Quran diturunkan itu dibagi menjadi dua golongan, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Tinggal diturunkannya setelah Nabi Muhammad hijrah atau sebelum Nabi Muhammad hijrah. Kalau setelah Nabi Muhammad hijrah itu namanya Madaniyah. Kalau sebelum hijrah itu namanya Makkiyah. Pada surat Al-Alaq ini digolongkan pada Makkiyah. Karena apa? Turunnya surat Al-Alaq 1-5 itu diturunkan ketika Nabi Muhammad berada di Mekah, yaitu di Gua Hiro. Yang pertama kali turun atau yang pertama kali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq 1-5 anak-anakku sekalian. Jadi peristiwa ini ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam uzlah atau menyendiri di Gua Hiro. Nah, pada waktu uzlah atau menyendiri tersebut Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW diberi wahyu surat Al-Alaq 1-5 anak-anakku sekalian, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi pada ayat yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad SAW, surat Al-Alaq 1-5, yaitu maksudnya apa? Kita sebagai hamba Allah, kita sebagai Abdullah, jika kita ingin menguasai dalam apapun, dalam bidang apapun, perbanyaklah baca Iqra. Bacalah Iqra, bacalah Iqra, bacalah itu anak-anakku sekalian. Akan tetapi yang terutama adalah
membaca Al-Quran. Karena apa? Ketika kita membaca Al-Quran, setiap hurufnya itu dinilai ibadah anak-anakku. Mari bacalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Shadaqallahul azim. Asbabun nuzul surat Al-Alaq. Sebabnya turun surat Al-Alaq anak-anakku. Sebabnya yaitu pada awal kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkhalwat atau beruzlah, dalam kurung meninggalkan keramaian. Meninggalkan keramaian maksudnya apa? Meninggalkan cinta terhadap dunia. Dunia itu terdiri dari 3, yaitu harta, tahta, wanita. Jadi Nabi Muhammad SAW berkhalwat, meninggalkan keramaian, meninggalkan kesibukan dunia di Gua Hira. Setelah beberapa hari beliau menerima wahyu. Yang pertama surat Al-Alaq 1-5 dari malaikat Jibril. Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Nabi Muhammad SAW ketika khalwat di Gua Hira dan menyampaikan wahyu yang pertama kali turun atau yang pertama kali diterima oleh Rasulullah SAW, yaitu surat Al-Alaq 1-5 dalam keadaan kedinginan. Kenapa kedinginan? Karena Nabi Muhammad SAW pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril. Saking takutnya sampai-sampai badannya Nabi Muhammad SAW itu kedinginan anak-anakku dan menggigil. Setelah kejadian itu, beliau pulang dari Gua Hira menemui Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan semua yang terjadi di Gua Hiro. Dan kejadian semua itu Waraqah bin Naufal, beliau adalah seorang pendeta yang menjelaskan bahwa itu adalah peristiwa kenabian sebagaimana yang terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Cukup sekian penjelasan Bapak kali ini. Apabila ada yang belum paham boleh ditanyakan. Sebelum ditutup berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi fala tunsimnihi ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Bapak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.